bukan? Tadi Rifa habis kerjaan apa? Tapi aku habis dari kelas, terus tiba-tiba pikiran masalah aku, jadi aku cerita sih. Akhir-akhir ini Rifa sedang melakukan kegiatan apa? Akhir-akhir ini aku lagi pengen coba-coba buat masak sih, Bu. Soalnya kan sebelumnya kan aku sebelum ngekos tuh aku nggak suka masak, Bu. Emang bukan nggak suka sih, lebih ke mager gitu, Bu. Terus pas di kos tuh aku kayak kepikiran pengen coba-coba masak sendiri, dan aku lagi coba-coba explore tutorial-tutorial masak itu, Bu. Dan aku coba satu kali buat masakan dan ternyata enak, Bu. Jadi kayaknya ke depannya aku bakal lebih sering masak. Ya, sebelumnya apakah Rifa pernah mencoba memasak? Sebenarnya nggak pernah sih, Bu, tapi aku dikasih tahu sama mama, katanya kalau misalnya aku tuh harus sebenarnya bisa masak. Jadi aku tuh coba-coba masak itu, Bu. Dan sekarang uh, masakanku dicoba sama temanku dan katanya tuh enak, Bu. Aku jadi termotivasi buat terus belajar masak lagi ke depannya. Baik, dengan kata lain, kesibukan Rifa ini sains dan belajar memasak gitu. Yang betul, Bu, aku lagi belajar masak. Sebelumnya apakah Rifa sudah melakukan proses konseling sebelumnya? Sebelumnya belum sih, Bu. Makanya aku lagi nyobain sih gitu. Terus itu dia bisa beneran ngerasain masalah dia gitu, Bu. Nah kebetulan aku juga lagi ada masalah. Untuk sesi konseling ini nanti kita akan laksanakan selama 35 menit. Apakah cukup sesuai dengan proses berikutnya? 30 menit kayaknya cukup sih, Bu. Nah, soalnya masalah aku cuma satu. Kayaknya cukup ya. Oke, jadi Rifa datang ke sini ini tujuannya seperti apa? Jadi aku datang ke sini tujuannya pengen bahas masalah dengan aku dulu. Jadi aku tuh bisa sama teman aku SMA, dan sekarang tuh lagi ada nih gitu, Bu. Tapi sebenarnya, Bu, aku tuh belum pernah cerita ke siapa-siapa, Bu. Jadi aku agak sedikit takut juga sih kalau harus cerita ke orang lain, takut kakak Baik, boleh diceritakan lebih dalam lagi mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Rifa? Jadi awalnya kan aku sama temanku ini kan, aku tuh punya teman di SMA tuh yang dekat ada 4 orang dulu. Nah, aku sama mereka tuh ya udah deket banget dari kelas 10 SMA tuh udah deket banget sampai mau lulus, sampai baru masuk kuliah juga masih deket, tuh. Tapi belakangan ini aku ada kayak, sebenarnya bukan aku doang sih, aku sama teman sekolah itu lagi ada konflik sama salah satu temanku itu, Bu. Sebut aja sih kan. Terus temanku itu sebenarnya tuh dari dulu tuh punya sifat yang kemudian marah. Kalau misalnya lagi bareng-bareng lagi kumpul sama teman-teman, tiba-tiba tuh dia tuh kadang sering gabung gitu, kadang sering jutekin satu circle gitu, tiba-tiba jutek. Dan kita tuh nggak tahu masalah dia tuh kenapa tiba-tiba bisa kayak gabung, tiba-tiba jutek gitu kan, bikin suasana jadi canggung gitu. Jadi kayak sebenarnya dari dulu tuh udah sering kayak gitu, Bu. Tapi pas kemarin aku pulang kampung tuh, aku sama teman-temanku itu main dulu kayak kafe gitu, main. Dan terus gitu ulangin lagi kayak waktu dulu, kayak yang pernah sebelum-sebelumnya gitu, tiba-tiba gabut lagi, situasi lagi banget kayak gitu. Dan kita tuh jadi sama-sama canggung gitu, Bu. Terus akhirnya dia pas lagi posisi lagi berempat itu, tiba-tiba dia minta pengen pulang duluan. Dan dia tuh kan awalnya berangkatnya bareng-bareng tuh berempat, terus tiba-tiba dia pengen pulang duluan sendiri gitu. Dan dia tuh minta dijemput pacarnya, kayak kurang sopan gitu nggak sih, Bu? Awalnya berangkat bareng-bareng, tiba-tiba dia pulang dan posisi dia tuh jutekin semuanya gitu loh, Bu. Tiba-tiba jutek terus pulang bareng cowoknya. Dan kita tuh bingung di situ, Bu, bertiga tuh, dia kenapa kok
tiba-tiba gitu, terus kayak tiba-tiba jutek, abis itu pulang. Terus abis itu setelah pulang itu, jadi temanku itu ternyata masih kesel gitu Bu. Dia nggak mau respon di grup, kayak ditanya kenapa tuh gak ada respon Bu. Terus pas itu besokannya dia tuh chat aku, ternyata dia tuh kesel sama salah satu teman namanya Ina, aku sebut aja namanya Ina. Dia tuh kesel sama Ina soalnya pas lagi berempat tuh kan pengen foto-foto dulu, terus lagi pas foto-foto itu yang si A ini tuh kayak gimana ya Bu, kayak ribet gitu loh Bu, kayak ribet pengen difotoin terus minta tolong ke pelayan kafe itu pengen difotoin gitu kan. Terus gak cukup sekali Bu pengen difotoin tuh, kayak beberapa kali sampai ribet banget, sampai kelamaan pelayan itu kan kasihan ya Bu, pengen apa sih ada waktu kerjanya juga. Terus tiba-tiba Ina ini temenku ini ngingetin si A ini Bu, ngingetin si A kayak mungkin nadanya emang agak gas, soalnya aku juga tahu karakter Ina tuh emang nada di sini tuh emang agak tinggi. Terus Ina tuh kayak tegur si A ini Bu, ya jangan apa sih, jangan lama-lama fotonya, kasihan itu masih mau kerja gitu kan. Terus di situ ternyata si A ini kesinggung Bu dari omongan si Ina itu. Nah pas itu abis itu kan dia jutek tuh, tiba-tiba jutek ternyata dari masalahnya dia kesinggung gara-gara omongan temenku itu. Dan terus dia tuh ceritanya ke aku karena sebel sama Ina. Habis itu sebenarnya pas cerita itu dia masih baik-baik aja Bu sama aku, kayak aku tahu oh dia emang kemudian dari dulu aku tahu dia sensitif. Terus ini mungkin dia kayak ditegur dikit tuh kayak langsung kesinggungan gitu Bu. Terus ternyata abis gak cukup di situ aja Bu, ternyata abis kesinggung itu dia post foto bertiga, yang aku, dia sama temanku yang satunya tanpa ngajak Inge yang dia sebelin itu. Dia posting foto tanpa Inge. Nah itu habis itu kan dia di follow sama saudaranya ini itu. Nah tiba-tiba saudaranya ini tuh kayak ikut kesinggung juga Bu, kayak kok ininya gak diajak kayak gitu, tiba-tiba ikut campur gitu. Terus si A ini kayak gak terima karena saudaranya udah ikut campur gitu. Ya masalahnya kan sama ini kok ikut campur sih keluarganya kayak gitu. Dia tuh Ina tuh cerita sama saudaranya itu soal Ariska gitu-gitu, cerita masalahnya disangkanya kayak gitu. Jadi abis itu dia bilang ke aku, katanya dia tuh pengen cut off aja soalnya dia tuh kayak udah gak suka banget sama Ina, kayak udah kayak gimana ya Bu, soalnya emang nada bicaranya juga agak tinggi gitu, karena emang kebiasaan itu maupun ngomong biasa ataupun lagi mana tuh sama aja, nada bicaranya tuh gak jauh beda gitu loh, kayak emang nada ngegas gitu. Terus jadi si A ini kayak udah gak terima banget sama Ina, jadi dia milih buat cut off itu bukan sama Ina doang tapi bertiga, iya semuanya kena semua Bu, kayak masalahnya satu tapi kena semua, kayak aku milih cut off aja gitu, kalian tetap bareng aja gitu. Dan dari situ aku tuh kepikiran sama sekarang itu masalahnya tuh dia tuh gak bisa dinasehatin Bu, soalnya kalau misalnya ditegur sedikit aja tuh dia langsung kesinggung. Jadi aku posisinya di sini kan bingung mau tengahinnya antara temanku nih gimana cara akrabnya tuh gimana. Terus aku tuh sedih juga kok bisa tiba-tiba kan gitu, padahal tuh dulu tuh kayak kemana bareng, terus cerita bareng, curhat bareng. Jadi aku sedih dan aku tuh sampai sekarang tuh pikiran terus tuh tiap waktu itu Bu, aku bingung. Di sini akan orang bersederhana dari masalah rumah. Jadi sebenarnya rumah ini memiliki sebuah sifat keutamaan. Nah, di situ ada salah satu teman Rifa yang memiliki masalah gitu dengan teman yang lainnya. Tapi itu masalahnya tidak dengan Rifa, tapi dengan teman yang lain. Nah, dengan itu gara-gara dia memiliki masalah dengan teman lain, dia malah melampiaskannya ke semua teman yang terjadi dalam circle itu gitu.
baik. Padahal tuh dari dulu juga emang kayak gitu sih Bu. Kadang dia juga sebenarnya nggak dia doang ya yang kelas Bu. Kadang omongan dia tuh tanpa disadari sering menyinggung orang lain juga kan. Misalnya lagi bahas fisik nih, tiba-tiba dia ketawain fisik, kan kayak gak lucu gitu loh Bu. Kadang di antara kita bertiga juga kadang sering kesinggung dari omongannya si A itu, cuman kita bertiga tuh kayak biarin gitu loh Bu. Kayak kita tahu dia tuh gak bisa ditegur, jadi ya udah kita menghindar dia. Karena kalau misalnya ditegur tuh pasti dia marah dan kayak tiba-tiba ngejauhin gitu loh. Jadi kita bertiga tuh tetap diam, kayak kita nahan emosi, kita udah bela-belain nurunin ego biar tetap bisa bareng berdepan gitu loh Bu. Kayak berusaha buat nggak kemudian biar dia tuh nggak gampang kesinggung gitu loh Bu. Soalnya emang anaknya tuh sensitif parah. Jadi tuh aku bingung sampai sekarang tuh kepikiran ini gimana ya Bu. Kayak aku tuh pengen banget dia tuh bisa kumpul lagi sama teman-teman dia, jadi berdebat lagi. Pengen banget dia tuh bisa introspeksi diri, pengen banget dia tuh kayak bisa ngerti satu sama lain, ngerti keadaan kita berempat tuh satu sama lain nggak egois gitu loh Bu. Itu dia tuh nggak egois gitu Bu. Tapi kayaknya susah banget gitu. Aku tuh kepikiran sampai sekarang. Aku tuh hampir tiap waktu tuh mikirin itu terus Bu. Aku bingung nyelesain masalah itu harus kayak gimana. Jadi aku tuh kepikiran terus Bu, sampai aku tiap waktu selalu mikirin masalah pertemananku itu, sampai aku tuh nggak fokus gitu loh Bu. Baik. Dan awalnya lupa ini memikirkan masalah lupa ini sering terjadi. Iya hampir setiap hari, tapi gimana ya Bu, kayak kepikiran terus gitu loh Bu. Oke, mungkin ada satu hari yang Rifa ini merasakan kebahagiaan bersama teman-teman. Buat Rifa ini mungkin masalah ini terlihat sangat berat karena sampai-sampai Rifa ini setiap terpikirkan dengan masalah ini. Coba Rifa diskalakan dari 1 sampai 10. Dari 1 ini masalahnya mungkin tidak cukup berat, dari 10 ini sangat berat. Coba Rifa skalakan dari 1 sampai 10 ini, berbeda masalah ini sebenarnya. Mungkin bagi aku sih sepertinya 9 soalnya ini benar-benar aku tuh sampai overthinking banget Bu. Aku sama masa itu kayak berat banget bagi aku, soalnya emang temen aku nih kemana-mana tuh dulu tuh sebelum dia jauh nih emang deket banget Bu. Kemana-mana bareng, cerita-cerita bareng, cerita curhat-curhat gitu Bu. Kadang sampai posisi dimana masalah dia tuh sama masalah aku, sampai kayak gimana kayak tukar cerita gitu loh. Soalnya masalah kita tuh pernah satu posisi, masalah kita tuh sama, jadi kayak ngerasa terus perjuangan gitu loh Bu. Dan tiba-tiba sekarang dia menikah offline dari kemana, dan aku tuh kayak aduh sayang banget nih, dia tuh benar-benar terus perjuangan banget dari SMA aku sama kita bertiga tuh benar-benar dekat, dan tiba-tiba pengen ngejauh gitu aja. Dan aku tuh sampai kepikiran gimana ya kalau misalnya nyatuin mereka tapi biar dua-duanya tuh gak kesini gitu loh Bu. Dan ternyata emang inginnya juga ikut ke bawah kesal sama si A ini Bu, karena dia tuh sebenarnya niatnya baik kan Bu, tapi kenapa dia responnya kayak berlebihan banget gitu loh Bu. Kayak sampai pengen tato, mungkin karena saudaranya juga tahu juga, mungkin karena ikut campur juga kali gitu. Jadi Inga tuh kayak ngomongin juga ke saudaranya kayak gak usah ikut terlibat sama masalah dia, soalnya emang si A ini tuh gampang banget ke bawah emosi gitu tuh. Kayak di senggol dikit langsung kayak misalnya itu pengen marah-marah gitu, menjual gitu, pokoknya gampang banget kemudian itu. Terus waktu itu sempat pas habis masalah itu sempat juga kita bertiga tuh diskusi ini gimana ya caranya biar si A ini bisa
bisa mikir gitu, bisa introspeksi kalau misalnya tuh dia tuh jangan berlebihan banget gitu loh Bu, kayak gitu. Terus waktu itu pernah sempat minta bantuan pacarnya Bu, kayak minta tolong pacarnya, minta dibicarain sama si A itu, ya tolong jangan asal cut off aja gitu kan, bisa dibicarain baik-baik, terus bisa ngomongin kalau misalnya tuh biar nanti satu sama lain itu loh Bu. Kayak tapi ternyata pacarnya temanku itu ternyata nggak sanggup juga Bu, malah pas pacarnya ngasih tahu si A ini malah marah-marah ke pacarnya, kayak disangka dia tuh merasa tersudutkan gitu loh Bu. Padahal si cowok ini ngomongnya tuh kayak baik-baik, nggak yang maksa gimana-gimana gitu. Tapi si A ini kayak nganggep itu semua orang tuh nyalain dia, dan dia tuh gak mau merasa disalahin gitu loh Bu. Kayak tetap kekeh dia tuh harus benar gitu. Terus malah pacarnya ini nyuruh kita bertiga tuh ke rumahnya biar minta maaf sama si A ini. Terus kita bertiga tuh kayak bingung, ini sebenarnya yang salah tuh siapa, kayak yang terlalu yang toksik tuh siapa, kok yang disuruh minta maaf sampai bela-belain ke rumahnya kok kita bertiga gitu. Habis itu kayak oh berarti dari pacarnya ini nggak efektif nih buat nyelesain masalah. Habis itu kita bertiga tuh kayak udah buntu banget tuh, kayak ya udahlah mungkin dia emang nggak bisa, benar-benar nggak bisa diomongin, kayak ya udahlah biarin aja dia cut off, biarin aja dia jauh, kita tetap berteman bertiga gitu. Dan di situ kita bertiga udah benar-benar sepakat kayak gitu Bu, udah biarin dia cut off. Tapi itu di hati aku tuh kayak belum rela gitu loh, karena gimana ya Bu, kayak ibaratnya kayak posisi pacaran ya gak bisa move on gitu loh. Tapi ini pertemanan yang dari dulu tuh deket banget, tiba-tiba jauh tuh kayak rasanya aduh kayak sayang banget gitu. Dulu tuh deket banget, tuh sekarang kayak jauh, kayak sedih banget gitu loh rasanya, punya temen tiba-tiba milih jauh gitu. Aku tuh sedih banget gitu. Lalu hampir tiap waktu tuh kayak kepikiran terus, aku tuh bingung caranya gimana biar dia tuh sadar, aku tuh pengen dia tuh sadar itu sendiri gitu. Baik, jadi sebenarnya Pak memiliki banyak alasan mengapa membuat skala permasalahan IPA ini menjadi sangat berat. Oke, baik. Semisal nih, coba bayangkan semisal teman IPA ini menemukan ibunya dan kemudian tidak memiliki seperti itu lagi, apa yang akan mungkin dilakukan? Aku kalau misalnya dia kayak gitu ya Bu, mungkin aku sama, nggak aku doang mungkin ya, kita bertiga tuh mungkin bakal lebih care lagi sama dia, lebih peduli lagi, lebih akrab lagi sama dia, dan lebih enjoy lagi gitu loh Bu, nggak terlalu mikirin aduh takut dia kesinggung atau gimana, karena gimana ya, kalau misalnya ada perasaan dia gampang kesinggungan tuh, kita tuh ngomongnya tuh nggak terbuka gitu loh Bu. Jadi agak ditahan-tahan dikit, tahan emosi gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya dia benar-benar nggak punya sifat kayak gitu, aku lebih apa ya, lebih peduli lagi sama dia, lebih apa ya, lebih aman gitu kayak gitu. Itu nggak terlalu kayak udah takut dia kesinggung atau gimana, jadi lebih enjoy gitu. Baik, untuk kesimpulan akhir dari cerita Rifka kali ini, bahwasanya Rifka ini sebenarnya masih sayang kepada teman Rifka ini, masih peduli, masih memiliki perhatian, tapi semuanya itu berat di teman Rifka. Nah, di sini Ibu ada alternatif untuk Rifka, dua alternatif. Yang pertama ini kemungkinan Rifka yang menurunkan ego untuk mempertahankan pertemanan kali ini, agar dia mungkin membagi hubungan, menurunkan emosi kita, agar pertemanan ini mungkin masih bisa terjalin lagi seperti yang dulu. Yang kedua, mungkin Rifa tidak peduli, Rifa kurang peduli kepada teman Rifa, dan mungkin Rifa ya udah karena teman Rifa itu sudah tidak mau, sudah cut off gitu kan.
sempat off dari pertemuan ini, dan ya kita sama-sama gitu untuk seperti itu. Ya sudah, kita seperti Rifa dengan teman kita ini seperti ya tidak kenal gitu, seperti orang asing. Ibu ada atau waktu itu? Kalau dipikir-pikir ya Bu, untuk alternatif pertama tuh kayaknya dari dulu tuh emang udah aku coba, udah coba biar nahan-nahan ego, nahan-nahan untuk biar dia tuh gak kesinggung, itu udah aku coba sebenarnya, tapi emang gak efektif di dia. Mungkin aku bakal coba alternatif kedua, tapi aku kayaknya butuh waktu juga Bu, biar aku tuh gak terus kepikiran itu. Makanya aku butuh beberapa waktu biar semuanya tuh bisa netral di aku gitu loh. Aku nggak terlalu pikiran tentang dia, dan aku juga bisa lebih produktif lagi, nggak mikirin soal pertemanan iklan gitu. Gitu. Berarti dengan kata lain Rifa ini bisa memaafkan teman Rifa, tapi Rifa ini membutuhkan waktu seperti itu. Ya Bu, jadi mungkin sebenarnya aku maafin sih Bu, tapi kalau buat ikhlas tuh kayaknya masih belum. Mungkin aku butuh waktu buat ikhlasin teman aku itu, karena emang hidup bareng kan. Jadi mungkin agak susah bagi aku buat ngebiarin kita tuh cuma bertiga gitu, nggak ngebiarin dia tuh nggak gabung lagi ke eksekutif kita gitu. Kira-kira berapa itu? Berapa lama waktunya Rifa bisa mungkin memaafkan, mungkin melupakan kejadian yang telah ini menghancurkan hikmah Rifa ini, dan memaafkan kesalahan Rifa ini? Kalau dipikir-pikir kayaknya aku butuh waktu 2 bulan biar semua itu aku bisa berpikir, udah terlalu pikirin dia gitu dulu. Ini 2 bulan sih. Sebenarnya Bu, aku tuh kepikiran terus dari kemarin tentang ini, tapi setelah ngomong sama Ibu, aku jadi ada pikiran ternyata nggak harus semuanya terlalu dipikirin sekarang gitu. Jadi aku sekarang lebih enjoy lagi ngelakuin aktivitas, dan nggak mau terlalu mikirin masalah yang sebenarnya itu bukan masalah aku sih Bu. Jadi kayak sebenarnya masalah teman aku, tapi aku terlalu mikirin gitu loh Bu. Jadi sekarang aku mulai pengen mengatur pikiranku biar nggak terlalu keras sama dari aku buat mikirin orang lain gitu dulu. Makasih banyak dari alternatif Ibu, bisa bantu aku buat ke depan gimana. Makasih banyak juga, aku jadi agak nggak terlalu overthinking lagi. Kebetulan abis ini aku juga ada kelas Bu, ada kelas MEP Bu. Mungkin masalahku udah selesai sih Bu. Bagus Rifa, dan kalau memiliki pemikiran seperti itu, mungkin Rifa ini tidak terlalu punya pikiran dengan masalah Rifa ini. Semoga Rifa ini kuat untuk melalui permasalahan Rifa yang ada. Baik, gimana rasanya setelah Rifa melakukan proses ini? Rasanya kayak blok sih Bu, kayak aku tuh mendem masalah itu dari lama. Setelah aku cerita ternyata bisa mengurangi beban di hati aku biar lebih lagi. Makasih Bu, dan bisa menerima aku cerita aku dari awal sampai habis. Mungkin aku langsung pamit aja Bu, karena langsung masuk. Jadi juga ada yang nanti. Ya, makasih Bu, permisi. Semoga kuat ya. Jadi terus saya akan kita. Iya, Waalaikumsalam.